Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Firmansyah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Tadi Anda sudah melihat penampilan dari grup band asal Amerika Slipknot ya, dengan sangat luar biasa dengan musik distorsi yang sangat wow di telinga dan aliran mungkin drum yang bukan namanya dan adalah dengan didukung permainan mereka di panggung yang energik, sedikit brutal dan mungkin membuat penonton semakin terpancing untuk melakukan aksi-aksi yang mungkin musiknya luar biasa, headbangnya luar biasa. Pokoknya mereka menjadi semangat saat menonton musik metal dari Slipknot. Oke, kita bahas. Jadi kita akan mencoba membahas ini dari mulai kapan grup band ini terbentuk, siapa aja personelnya, dan apa sih identitas mereka di saat manggung. Oke. Pertama, kita bahas dulu kapan sih Slipknot ini berdiri dan siapa pelopor dari grup band Slipknot ini. Oke, pertama, jadi Slipknot ini terbentuk di Des Moines, Iowa, Amerika Serikat. Jadi Iowa itu merupakan negara bagian dari Amerika Serikat ya, dan Slipknot itu berasal dari daerah sana pada tahun 95, dan ini grup band Slipknot ini dipelopori oleh 3 orang ya, dan juga mungkin sayang sampai sekarang cuma tersisa 1 dari 3 pelopor ini. Siapa saja pelopor dari grup band ini? Satu, Sean Crown. Kita tahu Sean Crown itu adalah pemain perkusi ya, atau mungkin kita lebih mengenal si badut ya, selalu menggunakan topeng badut. Lalu ada Joy Jordison, pemain drum ya, dengan topengnya gotik ya. Biasanya dia menggunakan topeng kayak gotik ya, dia pakai rambut kayak buat akar gitu. Lalu ada Paul Gray, pemain bass yang menggunakan topeng babi. Jadi 3 orang ini adalah pelopor dari terbentuknya Slipknot ya. Oke. Lalu sebetulnya Slipknot itu tidak semudah dalam langsung membentuk formasi seperti sekarang, karena dari 95 sampai proses terbentuknya 9 orang tersebut itu silih berganti ya, terus berganti, akhirnya terbentuklah formasi dengan 9 orang tersebut. Dan akhirnya kita dapat bahas 9 orang tersebut adalah pemain-pemain yang luar biasa, yang menurut saya luar biasa ya, hebat-hebat ya. Khususnya saya paling suka Corey Taylor ya, dan drum tadi Joe Dawson. Dan oke, kita bahas satu persatu siapa aja personel dari band Slipknot. Oke, tapi pertama-tama saya bahas dulu penampilan mereka itu di panggung itu selalu menggunakan baju jumpsuit ya, atau kita lebih mengenalnya baju bengkel ya, baju bengkel, dan itu menjadikan ciri khas mereka dalam berpanggung dengan pakaian itu. Tapi kesini mereka sering menggunakan baju-baju mungkin agak beda ya, mungkin kayak Corey Taylor menggunakan baju-baju agak menyeramkan. Lalu yang lainnya kalau si Jim Root dan si Jim Root sama si Mike Thompson itu mereka tetap identitas seperti itu dari dulu sampai sekarang ya, dengan muka dinginnya. Oke. Kita bahas sekarang satu persatu siapa saja personelnya dan dia akan menggunakan nomor berapa dalam bajunya. Oke. Ya, tadi saya ulang kembali, jadi mereka itu menggunakan baju jumpsuit dengan ada barcode dan nomor di setiap baju tersebut. Oke, kita mulai. Untuk nomor 0 ya, itu kosongnya. Jadi kosong itu digunakan oleh Sid Wilson. Nah, Sid Wilson ini adalah DJ ya. Dia pemain DJ dan dia selalu atraksi di panggungnya luar biasa. Dia sangat brutal dan selalu melakukan aksi-aksi yang di luar dugaan. Seperti dia selalu lompat ke penonton dan juga melakukan hal mungkin yang agak di luar kendali ya. Dan dia itu partnernya sama si sound ya, sama si badut ya. Jadi di panggung kadang dia suka membakar alat musik, dia selalu melakukan merusak alat musik juga. 2 orang ini nih, karena yang keributannya 2 orang ini sebetulnya. Kalau yang lain tuh mungkin karena faktor mereka memegang alat musik, jadi kagok teman orang Sunda namanya. Karena yang sound dan si dua sini dia tidak memegang, cuma perkusi ya.
Jadi alat itu bisa ditinggalkan kapan saja dan melakukan aksi yang mereka inginkan. Oke, lalu lanjut ke nomor satu. Nomor satu itu digunakan oleh Joy Jordison atau pemain drum ya, dengan kita tadi sudah bilang dia selalu menggunakan topeng yang gotik dan dia melakukan akar ya dengan tangan akarnya. Dan Jordison ini adalah merupakan salah satu pelopor juga seperti Crown Sun dan Paul Gray. Lalu nomor 3 kita tahu ada mungkin nomor 2 dulu. Nomor 2 ada Paul Gray ya, pemain bass. Tadi sama Paul Gray menggunakan topeng babi ya, dan dia merupakan pelopor juga dari grup Slipknot. Lalu nomor 3 ada Chris Van. Chris Van ini adalah seorang perkusi ya, dan dia identitasnya topengnya itu kalau dikit tuh kayak Petruk ya, yang hidungnya panjang gitu kan. Chris Van ini pemain perkusi dengan identitasnya nomor 3 dan dia menggunakan topeng kayak Petruk ya kalau di kita ya. Lalu nomor 4 ada Jim Root ya. Nah, Jim Root ini pemain gitar, dan saya paling suka karakter bermain gitar kayak Jim Root ini. Dia dingin ya, dia dingin tapi karakter bermusiknya cadas, pokoknya luar biasa. Dan dia sempat isu ya, dulu pernah terjadi isu kayaknya Jim Root ini dulu katanya kalau sebelum dibuka topengnya, sebelum tahu kita siapa Jim Root, saat dibuka topeng banyak yang berspekulasi bahwa Jim Root itulah pemain boy band ya. Makanya dulu mungkin tahun 2000-an banyak yang menganggap oh Jim Root pemain boy band, lagi itu adalah saya lupa siapa, tapi dianggap dia itu pemain boy band yang memakai topeng bergabung dengan Slipknot, padahal tidak sama sekali ya, tidak, itu hoax ya. Oke, kita lanjut. Lalu ada Craig John ya. Craig John ini adalah pemain sampler ya atau keyboard ya, dan ini adalah pemain paling ribet ya kalau saya lihat ya. Di topengnya itu paling ribet ya, topengnya itu gede kayak tahu penyelam yang ke laut zaman dulu ya, yang bulat, lalu dia ada paku ya di seluruh helmnya. Dan kayaknya saya dulu dia paling ribet, dia paling tidak bisa bergerak di Slipknot, dia paling diem aja gitu main keyboardnya, dan dia tidak banyak beraksi. Lalu nomor 6, nah ini orang paling bangor ya, paling sama si Sid Wilson tadi saya sudah bilang, si Craig si Sam Crahan ya, dan dia itu pemain perkusi juga sama dan dengan topeng badutnya. Lalu ada Mick Thompson, nah ini pemain paling gahar ya, badannya besar, tubuh tinggi besar, dan dia menggunakan topeng yang paling gahar juga dengan rambut gondrong dan janggut yang selalu nongol keluar. Dan dia pemain gitar dengan identitas Seven di tangannya ya, di gitarnya juga ada tulisan Seven. Lalu ada nomor 8, siapa lagi kalau bukan Corey Taylor, sang vokalis yang luar biasa. Karakter vokalnya bukan nama guys, hebat misalnya, bukan nama si Corey Taylor mah HD vokalnya. Saya makanya pertama saya suka Slipknot itu melihat Joy Jordison dan Corey Taylor saat menyanyikan lagu. Nah, keren, bukan nama bukan namanya. Oke. Lalu tadi sudah saya bilang Slipknot sampai mungkin tahun 2000-an sampai 2010 ke sini akhirnya terjadi pergantian baik meninggal ataupun dikeluarkan. Dan pada mungkin dapat kita tahu Paul Gray ya sebagai pelopor Slipknot meninggal pada 24 Mei 2010 ya, dan itu digantikan oleh Alessandro Venturola sejak 2011 sampai 2014 mungkin sampai sekarang ya. Dan lalu pada tahun 12 Desember 2013 Jordison juga dipecat ya, dan dia bergabung dengan band saya lupa namanya, dan sampai sekarang yang di band itu masih ada, tapi sayang Jordison pada tahun 2019 meninggal saat dia tertidur. Oke, lalu digantikan sampai sekarang ini masih oleh Jay Weinberg ya. Dan terakhir ada Chris Van ya, dia juga sama dipecat atau diberhentikan dari grup pada tahun 2019. Lalu setelah kepergian Paul Join, dan tinggal salah satu aja orang yang masih ada di Slipknot sampai sekarang menjadi pelopor Slipknot, yaitu Shawn ya, si badut, dan masih aktif sampai sekarang. Oke. Lalu kita bahas apa sih album pertama mereka di saat Slipknot berdiri. Jadi debut album mereka itu adalah bertajuk atau bernama Slipknot itu sendiri, dan dibentuk pada tahun 99, dan sekaligus setelah itu mereka tampil di Woodstock. Nah, inilah salah satu kegiatan yang membuat Slipknot dikenal oleh dunia ya. Slipknot itu tampil di Woodstock bersama grup-grup metal lainnya, dan di Woodstock 99 ini banyak pemain new metal lainnya bergabung seperti Limp Bizkit, ada Korn, dan itu mempunyai daya tarik sendiri untuk aliran new metal ya, dan sampai dikenal di dunia. Dan hebatnya lagi semua bandnya itu seperti Limp Bizkit, ada Korn, ada
Slipknot sendiri sampai sekarang masih eksis ya, luar biasa ya, dengan aliran musik tetap new metal. Oke, mantap. Dan tadi saya sudah bilang mungkin kenapa Slipknot disukai oleh pecinta musik metal, karena mungkin atraksi mereka di panggung yang membuat para penonton itu melakukan moshing di luar, semakin semangat, headbang makin semangat karena atraksi dua orang tadi sebetulnya ya. Kalau keseluruhan dua orang tadi melakukan aksi-aksi gila-gilaan di panggungnya, didukung dengan karakter musik yang cerdas, karakter vokal yang luar biasa, dan mungkin keharmonisan dari semua alunan musik yang ada mereka bawakan menjadi memancing para penonton untuk melakukan hal-hal yang apa nama eksplosif, apa namanya, bukan nama moshing dan jadi edun, bukan namanya sampai berbenturan, itu bukan hal yang aneh ya. Jadi berbenturan itu jadi hal yang biasa buat mereka, dan itu membuat daya tarik mereka semakin asik dalam menonton atau menikmati musik metal ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang grup band Slipknot dari Iowa, Amerika Serikat ya. Dan mungkin sampai saat ini Slipknot masih aktif, dan tapi cukup disayangkannya terakhir album mereka tahun 2021 ya, terakhir album mereka sekaligus saat Joy Jordison meninggal pada tahun yang sama ya, dan itu sangat disayangkan. Kita sebetulnya, saya pribadi sangat menyukai Joy Jordison, andaikan dia tidak keluar dari Slipknotnya. Tapi pemain Jay Weber juga sih sama sebetulnya, cuma perbedaannya dalam hal bermainnya eksplosifnya, saya rasa lebih eksplosif Joy Jordison. Oke guys, itu yang mungkin dapat saya sampaikan tentang grup band Slipknot. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan saya berikutnya, baik musik, sepak bola, dan misteri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.